Ferry Dwi Jayanti, salah satu mahasiswi dari program Magister Pendidikan IPS yang saat ini ingin meminta bantuan dari Bu Ayun dan teman-teman semua terkait dengan penelitian saya, yaitu mengenai hastalaku, pendidikan karakter berbasis kearifan lokal hastalaku, begitu. Ya, saya rekam ya Bu ya, izin saya rekam suaranya ya. Ini saya penelitiannya kan tentang hastalaku. Kalau dari Bu Ayun itu, menurut Bu Ayun hastalaku itu seperti apa, dipahami seperti apa gitu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mbaknya tadi namanya siapa? Ferry Bu. Mbak Ferry, panggilannya Mbak Ferry. Ferry gitu aja ya. Nah, jadi gini Mbak, tentang hastalaku yang ada di sekolah kita. Saya tuh pernah mengampung untuk PJ-nya pada saat pelaksanaan hastalaku di sekolah. Kita tahu bahwa di hastalaku itu terdiri dari 3G lepak. Nggih. Mbaknya tahu enggak 3G lepak itu apa sih? Iya, gotong Guyub, rukun, gotong royong, rapiak sumana, terus lembah mana, ewo perkewo, ewo pekewo, pangerten, handap asor, dan tepos liro. Nah itu. Selama ini kita sudah berusaha untuk mengimplementasikan daripada 3G lepat itu. Nggih. Salah satunya adalah yang paling awal kita lakukan adalah adanya 5S, sapa, salam, senyum, sopan, santun. Itu sudah kita aplikasikan di sekolahan, terutama di bidang kesiswaan itu. Di setiap saat, setiap pagi itu ada teman-teman yang piket di depan, di mana di situ anak-anak menyalimi bapak ibu guru, serta tentunya dengan istilahnya wajah yang menyenangkan gitu kan, senyum gitu, itu sudah diaplikasikan oleh teman-teman kita sehingga nanti bisa dicontoh oleh anak-anak kita, siswa-siswi seperti itu adalah awal, langkah awal. Kemudian setelah itu juga sudah kita coba untuk mengimplementasikan di setiap mapel yang ada di sekolah kita terintegrasi dalam pelajaran. Jadi setiap bapak ibu guru yang mengajar itu selalu berusaha untuk mengaplikasikannya yang bisa dibuat dalam bentuk misalkan keseharian dalam mengajar. Itu guru memberikan contoh. Nah, setelah itu juga pada saat anak-anak itu memberikan masukan, memberikan usulan ataupun menjawab semua pertanyaan dari bapak ibu guru, tentunya dengan tata krama yang bagus seperti itu. Kemudian sifat-sifat dan karakter yang tercermin dari 3G lepat ini sudah diupayakan juga oleh pihak sekolah. Itu kalau dari segi implementasi dari 3G lepat. Selain itu, untuk keseharian biar mereka tetap ingat dengan adanya itu, maka dari pihak Sarpa, saya sendiri sebagai Wakasarana Prasarana itu sudah berusaha untuk membuat sebuah papan. Papan itu bisa terbuat dari akrilik. Di sekolah kita itu ada berbagai macam papan ya. Ada terbuat dari akrilik yang permanen kita pasang di dinding. Ada juga berbentuk papan-papan seperti pada asbak papan kecil-kecil gitu yang kita tempel di seluruh lokasi yang ada di sekolah kita, sehingga nanti setiap saat anak itu masih bisa mengingat apa itu 3G lepat dan bisa mengaplikasikannya baik di dalam kelas maupun di luar sekolah seperti itu. Nah, kalau mbaknya pengen lihat itu mulai sepanjang dari depan sampai ke belakang itu akan tersebar adanya 3G lepat tadi. Dan di situ juga ada arti daripada masing-masing poin yang ada di 3G lepat. Hastalaku tadi. Nah, ini adalah upaya sekolah. Karena kita tahu bahwa hal-hal yang baik tentang akhlakul karimah itu selalu kita terima dengan baik, karena semuanya itu tentunya untuk cerminan diri dari pendidikan karakter di sekolah kita, bahwa tidak hanya teori saja tetapi juga ada implementasi dan aplikasi seperti itu. Mengenai ini Bu, berarti tadi kalau boleh saya simpulkan, di kultur kelas pun, di berbasis kelas pendidikan karakternya sudah diimplementasikan di masing-masing mata pelajaran ya Bu ya. Kemudian di sekolah seperti yang Ibu sampaikan tadi, akan tetapi kalau dari satu 3G lepat tadi itu kira-kira aplikasinya seperti apa Bu? Misalkan kalau gotong royong, apakah ada kegiatan kerja gotong royong di sekolah setiap hari apa atau gimana gitu? Baiklah, untuk lebih spesifik rincinya dari 3G lepat itu sebenarnya banyak sekali kegiatan yang mencerminkan secara spesifik ya. Misalkan saja gotong royong. Di sekolah kita itu ada agenda di mana ada Senin bersih. Nah, jadi setiap Senin itu ada kegiatan-kegiatan secara bergantian, di antaranya adalah Senin bersih. Itu bagian dari aplikasi
untuk gotong royong tadi. Nah, jadi dari yang gotong royong itu sekolah kita setiap hari Senin ada program yaitu Senin Bersih. Kemudian untuk yang guyub rukun, nah itu juga tercermin di Senin Bersih itu juga. Jadi antara satu anak dengan anak lain itu harus ada kolaborasi dalam hal kebersihan itu. Tanpa adanya kolaborasi nanti tempat-tempat yang diminta untuk bersih juga tidak bisa terbagi dengan baik dari setiap kelompok yang ada pada saat kebersihan itu. Kemudian Grapyak Sumana ya. Nah, Grapyak Sumana itu tentunya dicerminkan di setiap keseharian mereka. Saat ketemu dengan gurunya, ya kan kita punya 5S ya. Nah, sapa, salam, senyum, sopan santun. Itu kan harus teraplikasi juga sehingga di situ akan ada istilahnya setiap anak itu ramah, grapyak ya, dengan satu dengan yang lain, tidak angkuh. Itu sudah tercermin di keseharian. Kemudian lembah mana? Kemudian lanjutannya adalah lembah mana. Untuk lembah mana ini berarti kan menunjukkan bahwa anak itu harus rendah hati, ya, gitu kan? Nah, ini sudah kita tanamkan di jiwa mereka bahwa anak-anak di sini itu harus punya motivasi tinggi untuk bisa berprestasi. Nah, oleh karena itu setiap anak-anak yang mempunyai kelebihan itu tidak boleh ada di situ tertanam jiwa sombong. Itu kan harus lembah mana? Harus rendah hati. Harus rendah hati. Ya. Ya, jadi dengan lembah mana itu nanti akan menunjukkan anak-anak itu tidak akan sombong. Apapun yang mereka lalui, termasuk dengan adanya nilai yang bagus, kejuaraan yang bagus, itu pun mereka harus tetap lembah mana. Itu selalu kita tanamkan itu, sih seperti padi ya. Ya, semakin tinggi semakin merunduk gitu ya. Jadi tidak boleh sombong, itu kita tanamkan. Kemudian ewo pekewo. Ini juga jadi kita tanamkan adanya sifat malu. Karena malu adalah bagian dari iman, ya kan? Nah, itu di keseharian kita, di pembelajaran kita sudah kita tanamkan itu. Kemudian pangerten ya. Nah, pangerten ini antara satu anak dengan yang lain, ini kita minta pada saat anak-anak yang nilainya sudah bagus itu pun harus bisa berbagi ilmu. Ya, jadi ngajari koncone lah istilahnya gitu. Jadi ngajari koncone biar teman-temannya yang dalam satu kelas itu bisa semuanya nilainya bagus gitu. Jadi selain tidak sombong juga harus bisa pangerten kepada teman-temannya, pengertian terhadap anak-anak ataupun teman-temannya yang nilainya masih di bawah standar kurang, harus bisa berbagi. Jadi tidak melecehkan, tetapi malah mereka membantu dengan pengertian mereka untuk agar satu kelas itu semuanya bisa maju dan berhasil seperti itu. Kemudian adab asor itu termasuk bagian dari seperti tadi bahwa orang itu harus punya sifat rendah hati, ya kan, adab asor gitu, toto kromo. Nah itu terutama guru bahasa Jawa ini. Untuk yang adab asor ini guru-guru bahasa Jawa sudah sepakat untuk bagaimana anak itu tidak sombong. Jadi rendah hati itu selalu tertanam juga dan adab asor. Jadi apapun yang terjadi di diri kita yang membuat kita itu sombong itu harus dilalui dengan hati yang istilahnya adab asor itu bisa menghargai orang lain, tetap menghargai orang lain dalam kondisi apapun. Kemudian teposiro yaitu tertanam juga di sini. Jadi anak-anak yang merasa istilahnya lebih baik ekonominya dibanding yang masih kurang, itu mereka akan bisa membantu dalam arti kalau dari segi istilahnya kelebihan ya, itu mereka bisa berbagi pada saat istirahat, membeli makanan untuk satu kelas gitu, atau mungkin berbagi pada saat kegiatan-kegiatan yang memerlukan biaya, itu bisa dibantu oleh teman-teman yang mempunyai ekonomi yang lebih baik. Jadi toko senior antara satu dengan yang lain seperti itu. Baik, selanjutnya mengenai dampak atau manfaat baiknya untuk anak-anak itu seperti apa Bu? Apakah untuk anak-anak itu bagaimana? Kemudian Bapak Ibu guru dan karyawan itu apakah ada dampak yang dirasakan dari penerapan hastalaku ini? Kalau mengenai dampaknya luar biasa, Mbak. Namanya itu berupa akhlakul karimah. Kita cocoknya kan karena 3G lepas ini kita lihat adalah berupa pendidikan karakter yang baik untuk anak-anak kita. Dan juga semua warga sekolah, sebenarnya tidak hanya anak-anak ya, tapi juga guru dan karyawan. Kalau mau mengaplikasikan 3G lepat ini, nanti insya Allah akhlak daripada semua warga sekolah itu akan tercermin adanya akhlakul karimah, ya. Nah,
karena Rasulullah SAW juga memberikan contoh bagaimana akhlak itu adalah nomor satu. Karena itu pendidikan karakter itu setiap kali ada orang yang mencanangkan adanya pendidikan karakter yang baik, selalu kita terima dan kita implementasikan, kita aplikasikan kalau bisa menjadi budaya. Ya, budaya positif yang ada di sekolah kita. Karena kita tahu seperti di sekolah kita itu kan juga ada beberapa guru yang masuk dalam guru penggerak. Ya, di mana di situ kan juga ada penanaman adanya budaya yang positif di sekolah. Nah, karena itu bagian dari itu semuanya. Ya, kita sangat merasakan bahwa dampak yang ada itu luar biasa di sekolah kita, menanamkan adanya karakter-karakter yang baik dari 3G 4 tersebut. Mengenai ini Bu, karena Hastalaku ini adalah produk kalau boleh saya bilang kan produk yang dihasilkan oleh Solo Bersimfoni gitu Bu. Kalau dari sudut pandang Ibu bagaimana nih hubungan dari sekolah dengan Solo Bersimfoni ini seperti apa untuk saat ini, waktu dulu atau gimana gitu? Nah, sekarang bagaimana hubungan kita dengan Solo Simfoni? Sangat baik. Kenapa? Sampai sekarang itu awal kita menerimanya itu saat mereka kerjasama dengan kita itu tentang bagaimana menerapkan 3G 4 ini di sekolah. Sudah ketiga kita melakukan hubungan dan semuanya itu sudah berjalan dengan luar biasa, dengan subsidi biaya dari mereka. Terus kita bisa mengaplikasikan itu semua, termasuk papan yang ada di sekolah kita itu pun masih terpasang dengan baik. Itu bantuan dari mereka, dan untuk aplikasi juga sudah kita lakukan dan sampai sekarang masih berjalan dengan baik pula. Kemudian untuk hubungan dengan Solo Simfoni sendiri, pada setiap hari Senin kita itu ada kegiatan Senin literasi dan Senin pendidikan karakter itu ada. Jadi program sekolah, program sekolah itu ada Senin literasi, Senin pendidikan karakter, Senin bersih, Senin sehat. Kalau Senin sehat itu kan dengan senam di depan dan juga makanan-makanan sehat dibuat sarapan dan gosok gigi. Nah, itu ada kegiatan program setiap hari Senin 2 jam pertama itu selalu kita buat program-program positif. Satu lagi ada program Senin religi, yaitu tadarus, ngaji bersama untuk yang beragama Islam. Nah, setiap hari Senin itu ada jatah ataupun waktu untuk yang itu Senin religi, Senin literasi dan Senin pendidikan karakter. Nah, itu terkadang yang mengisi adalah dari pihak Solo Simfoni, seperti itu. Jadi narasumbernya dari mereka, sehingga kita masih bisa berhubungan baik, anak-anak juga masih bisa mengingat apa itu pendidikan karakter tentang 3G 4 seperti itu. Kalau boleh tahu tadi kan tentang desainnya, kalau boleh saya bilang desainnya di kelas sudah ada, kemudian kultur sekolah sudah ada, kemudian kan kalau desain pendidikan karakter ada satu lagi yaitu berbasis komunitas atau keluarga, masyarakat. Apakah sudah ada timbal balik mungkin, atau mungkin sudah ada kerjasama dengan mereka begitu tentang 3G 4 ini? Baiklah, untuk yang istilahnya implementasi di sekolah sudah. Nah, sekarang bagaimana upaya sekolah untuk bisa menanamkan itu di luar, ya, dalam arti luar itu luar masyarakat ataupun terhadap orang tua daripada para siswa. Kita itu kan hubungan dengan orang tua pun masih berjalan terus dengan baik, ya, melalui sosialisasi. Nah, kalau dengan orang tua tentunya pada saat kegiatan di situ ada interaksi antara orang tua dan sekolah, selalu disisipkan adanya program-program yang ada di sekolah kita. Salah satunya adalah program adanya Hastalaku, ya, dari Solo Simfoni tersebut. Nah, sehingga orang tua itu tahu bahwa siswa yang dari sekolah kita itu sudah ditanamkan adanya program dari Hastalaku tersebut, ya. Itu untuk yang dengan orang tua. Kalau dengan masyarakat, tentunya langsung berhubungan saat anak-anak itu melakukan P5. Ya, pada saat P5 itu kan mereka tidak hanya berada di sekolah, tetapi mereka juga keluar sekolah. Dan kadang berhubungan dengan pihak-pihak instansi lain atau mungkin dengan masyarakat sekitar sekolah. Mereka kan kadang pada saat mengaplikasikan adanya program P5, misalkan tentang kearifan lokal ataupun tentang kewirausahaan atau kebinekaan. Nah, mereka kadang mengunjungi tempat-tempat tertentu. Misalkan di sekitar sekolah itu ada pembuatan sarang burung, ya, atau apa itu, ya, toh, tempat untuk burung itu apa namanya, sangkar burung. Nah, sangkar burung itu di dekat sekolah kan ada, ataupun ada taman
taman sayuran, ya kan, kampung sayuran. Nah itu pada saat mereka mengunjungi tempat-tempat tersebut, tentunya mereka juga harus berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah anak-anak itu kan tentunya dengan mengimplementasikan adanya 3G Lepat itu merupakan salah satu contoh menunjukkan bahwa SMA 1 itu sudah mempunyai pendidikan karakter yang baik. Nah kemudian sudah melaksanakan adanya program daripada Hastalaku tersebut. Nah, pada saat mereka pelaporan pun di situ akan tentunya disisipkan adanya karakter-karakter yang baik pada saat mereka melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Jadi include ataupun terintegrasi pada saat mereka melakukan P5 di kurikulum merdeka. Baik, sudah cukup saya kira untuk wawancara pada siang hari ini. Saya sangat berterima kasih dengan Bu Ayun, guru-guru di SMA 1 Surakarta dan peserta didik di SMA 1 Surakarta yang sudah menerima saya dengan baik dan sudah memberikan jawaban dari apa yang saya ingin ketahui tentang Hastalaku. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Bu Ayun.